Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sudah sholat duha? Pastinya sudah dong. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 Mupel IPA KD 3.6. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah selesai berdoa, yuk kita persiapkan alat tulis kita seperti buku pena 5C, alat tulis, dan buku tematik. Persiapkan ya dari sekarang. Jika sudah siap semua, yuk kita simak materi hari ini dengan baik. Nah, pelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Perhatikan aktivitas pada gambar di samping. Perhatikan ketika sendok logam dimasukkan dan dibiarkan di dalam air panas. Apa yang kamu rasakan jika kamu memegang ganggang sendok seperti gambar? Kamu akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Hal tersebut dikarenakan energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar di samping adalah air panas. Nah, kita akan dapat merasakan panas karena terjadinya perpindahan panas dari air panas ke dalam sendok logam tersebut. Nah, saat memasak air menggunakan kompor gas, bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah kompor gas. Pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Benda memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Ya, perhatikan perubahan skema wujud benda karena pengaruh kalor berikut. Nah, di situ digambar, di situ ada benda, cair, gas, dan padat. Nah, dari ketiga benda tersebut, nanti jika kita terkena oleh kalor, dapat mempengaruhi wujud benda atau dapat mengubah wujud benda. Di situ berupa mengembun, menguap, mencair, membeku, menyumblim, dan mengkristal. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Apa itu mengembun, menguap, mencair, membeku, mengkristal, menyumblim, dan sebagainya. Yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya, air yang disimpan di freezer, lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Perubahan wujud selanjutnya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan dari wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruangan terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Selanjutnya adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Parfum yang disemprotkan ke ruangan, dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya adalah titik-titik air di daun pada pagi hari, dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Nah,
Perubahan wujud selanjutnya adalah menyumblim. Menyumblim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang disimpan di lemari. Sekarang mengkristal atau mendeposisi merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Nah, itu merupakan salah satu contoh perubahan wujud. Nah, suhu dapat diukur menggunakan termometer. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celcius, suhu kisaran 0 sampai 100, Reaumur, suhu kisaran 0 sampai 80, Fahrenheit, suhu kisaran 32 sampai 212, dan Kelvin, suhu kisaran 273 sampai 373. Nah, gambar di samping adalah contoh termometer ruang dengan 2 jenis skala, yaitu skala Celcius dan Fahrenheit. Materi selanjutnya adalah menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Nah, tadi kalor dapat mempengaruhi wujud benda, sekarang kita dapat belajar tentang kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Nah, di sini pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda oleh penurunan suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh pemuaian dan penyusutan benda. Nah, contoh pemasangan rel kereta yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Nah, pemasangan rel ini merupakan contoh pemuaian. Sedangkan ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Alhamdulillah selesai juga pembelajaran hari ini. Terima kasih ya nak, kalian sudah memperhatikan video ini dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Setelah selesai belajar, kita berdoa dulu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sekian dari Ustazah, terima kasih, jaga selalu kesehatan, jangan lupa banyak istirahat, minum vitamin C dan makan makanan bergizi. Hindari kerumunan ya nak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak hebat, anak-anak solehah Ustazah semua.